Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, Bapak dosen dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ola Auladina. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang permasalahan pembelajaran seni budaya di kelas 3 SD. Nah, di sini saya melakukan observasi dan wawancara di SDI Al-Falah 2 Pagi di Jakarta Barat. Nah, di sini ada latar belakang, di mana latar belakang ini mempunyai beberapa poin yang nantinya kita akan ulas bersama. Yang pertama itu ada materi paling sulit. Nah, materi paling sulit ini merupakan unsur dan konsep dari seni budaya yang sulit dikuasai siswa kelas 3 karena sifatnya abstrak dan istilah teknis yang belum familiar bagi anak usia 8-9 tahun. Jadi kalau misalkan dalam pembelajaran itu teori dalam pembahasan pengajar itu terlalu tinggi, anak-anak cenderung kurang memahami pembahasan pembelajarannya. Nah, di sini ada resistensi teori lisan, di mana siswa menunjukkan sikap pasif dan kurang percaya diri saat pembelajaran diawali pemaparan teori secara lisan. Nah, jadi kalau misalkan pemaparan pembelajarannya secara lisan aja, hanya berfokus pada satu aja, siswa cenderung bosan dan jenuh untuk melakukan pembelajaran gitu, karena siswa hanya mendengarkan guru. Nah, di sini ada antusiasme praktik yang tinggi, di mana dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan signifikan saat terlibat dalam kegiatan praktik atau metode learning by doing gitu. Jadi di sini siswa itu malah lebih antusias ketika adanya praktik atau mendemonstrasikan suatu kegiatan daripada mendengarkan. Siswa malah cenderung aktif untuk banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu, karena itu juga melatih cara kreativitas siswa dalam pembelajaran di seni budaya tersebut. Makanya di sini penting sekali untuk menerapkan pembelajaran yang melibatkan student center, karena pembelajaran student center itu melibatkan guru dan melibatkan siswa-siswi untuk pembelajaran. Oke, dilanjut. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana di rumusan masalah ini terdapat 3 poin yang saya ambil. Yang pertama itu mengapa unsur dan konsep seni budaya paling sulit dikuasai siswa kelas 3. Lalu poin nomor 2, bagaimana pengaruh istilah teknis abstrak terhadap pemahaman konsep secara lisan. Dan yang ketiga itu sejauh mana PJBL dan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan antusiasme dalam hasil pembelajaran. Nah, nanti kita akan bedah satu-satu di mana letak kesulitannya dan di mana letak solusi untuk pembelajaran seni budaya di SD. Lalu di sini ada tujuan penelitian, ada 4 poin juga. Yang pertama itu ada mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan siswa pada materi seni budaya. Kedua, mendeskripsikan kendala guru dan siswa dalam pembelajaran teori abstrak. Poin nomor 3, mengembangkan strategi PJBL dan kontekstual berbasis praktik nyata. Dan poin yang terakhir, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar melalui media yang relevan. Lalu di sini ada metode dan identitas narasumber. Di sini pendekatannya itu saya memakai pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode utama pengumpulan data. Di sini ada pewawancaranya, yaitu saya sendiri, Ola Auladina, mahasiswi PGSD UHAMKA, dan narasumbernya ini adalah guru kelas 3 SDI Al-Falah 2 Pagi, yaitu Ibu Filza Itkia, dan waktu serta tempat dilaksanakannya pada Jumat 24 April 2026 di SDI Al-Falah 2 Pagi di Jakarta Barat. Dilanjut, di sini ada temuan krusial di lapangan. Ada beberapa temuan krusial yang nantinya akan kita bahas dan akan kita bedah satu persatu. Yang pertama itu ada materi abstrak dan terminologi baru, yaitu istilah teknis yang belum familiar menciptakan hambatan kognitif. Siswa gagal menangkap esensi materi hanya melalui penjelasan verbal gitu. Nah, ketika guru menjelaskan dan ketika penjelasannya itu terlalu berat bagi anak-anak kelas 3 SD, jadi itu ada
keterlambatan atau kehambatan kognitif atau proses mencerna pemikiran mereka dalam pembelajaran gitu. Makanya mereka cenderung pasif dalam dijelaskan, dalam guru tersebut menjelaskan teori-teorinya. Makanya alangkah lebih baiknya penjelasan itu dijelaskan lebih sederhana dan dapat dimengerti oleh para siswa-siswanya. Dan ada lagi kesenjangan teori versus praktik, di mana siswa pasif saat teori lisan, namun antusiasmenya mereka tuh drastis meninggi saat kegiatan praktik dimulai. Di sini juga sudah terlihat bahwa praktik itu sangat digemari oleh mereka ketimbang mereka mendengarkan guru dalam proses pembelajaran gitu. Jadi mereka suka sekali mengeksplor kegiatan-kegiatan yang memang dalam pembelajaran itu dibutuhkan gitu. Apalagi seni budaya itu pasti sangat membutuhkan praktik. Nah, di sini ada meaningless learning, di mana materi tidak terasa bermakna sehingga hanya menetapkan pada memori jangka pendek dan siswa cepat lupa. Nah, itu karena cuman ada satu arah doang gitu. Jadi bukan yang student by learning gitu, tapi cuman adanya satu tumpuan aja gitu. Harusnya dia mengkolaborasikan keduanya. Nah, ada lagi keterbatasan fasilitas. Nah, di mana sarana terbatas menuntut kreativitas guru dalam memodifikasi media agar sesuai fase operasional konkret siswa. Dilanjut di sini transformasi menuju PJBL dan kontekstual. Nah, mengapa PJBL? Di sini ada beberapa poinnya kenapa saya mengambil project based learning, karena yang pertama itu kebermaknaan kontekstual, di mana menghubungkan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari. Karena kontekstual, jadi itu tidak bersifat teoritis saja, tapi melibatkan siswa untuk banyak melakukan aktivitas dan banyak mengaitkan kegiatan pembelajaran mereka ke kehidupan nyata sehari-hari. Lalu ada lagi student center, di mana siswa menjadi aktor aktif bukan pendengar pasif gitu. Jadi lebih banyak siswa yang mengeksekusi dan lebih banyak siswa yang bertanya. Lalu ada internalisasi konsep, di mana istilah teknis dipahami melalui proses motorik menciptakan karya nyata. Lalu yang terakhir ada demonstrasi sebagai jangkar visual, di mana demonstrasi ini memberikan gambaran konkret yang tidak bisa dicapai penjelasan lisan gitu. Jadi merekanya itu banyak punya gambaran-gambaran, banyak punya aktivitas-aktivitas yang mereka terus mengeksplor, terus mengamati, terus merasakan, terus melihat kondisi-kondisi di sekitarnya, bahwa oh iya, pembelajaran ini misalkan belajar tentang bunyi, oh ya bunyi ketuk seperti ini, bunyi tepuk seperti ini, atau mereka belajar tentang kayak seni rupa, tentang tekstur-tekstur dalam tumbuh-tumbuhan, terus tekstur-tekstur dalam benda-benda di sekitarnya gitu. Kalau tumbuh-tumbuhan kan bisa aja dia mengamati daun, mengamati pasir, mengamati tanah, mengamati batu dan lain sebagainya itu. Karena di daerah sekitar kita kan juga banyak ya untuk menggali suatu informasi atau menggali-gali sesuatu hal yang ada di sekitar, itu lebih banyak dan lebih mudah untuk diproses dan dicerna oleh anak-anak. Nah, di sini ada siklus PTK Kemis and MC Tegard plus PJBL, di mana di sini di siklus ini terdapat perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, di perencanaan tersebut, guru dapat menyusun modul ajar dan instrumen observasi untuk anak usia 8-9 tahun. Pastinya dalam menyusun modul ajar itu, guru pasti harus memperhatikan step by stepnya, lalu juga pastinya harus mengobservasi apakah pembuatan modul ajarnya itu relevan gak buat anak-anak yang nantinya mereka akan transfer knowledge gitu. Karena pastinya guru akan sangat-sangat memaksimalkan di modul ajar tersebut. Terus ada namanya tindakan. Nah, tindakan ini guru sebagai fasilitator pembelajaran dimulai dengan tantangan proyek dan demonstrasi visual, di mana guru juga harus bisa mendemonstrasikan media ajar yang dia punya, yang dia masukkan ke dalam modul ajarnya juga, karena demonstrasi tersebut bakal berpengaruh dalam siklus pembelajaran yang nantinya akan dibawakan gitu. Karena itu juga sangat-sangat berpengaruh dalam pembelajaran.
Lalu dilanjut ada observasi. Nah, di sini ada pengamatan transisi perilaku siswa dari yang pasif menjadi berani bereksperimen gitu. Yang tadinya kita tahu bahwa kalau misalkan anak-anak tuh kalau lagi ada pembelajaran yang teoritis mereka tuh sangat pasif. Tapi ketika ada eksperimen dia aktif banget. Nah, itu harus diamati. Lalu refleksi yang terakhir yaitu menganalisis hasil karya dan mengidentifikasi siswa yang butuh pendampingan khusus, di mana di sini kita jadi bisa lihat gitu mana siswa yang emang benar-benar sudah cekatan dan mampu untuk lanjut pembelajaran dan mana siswa yang butuh pendampingan. Oke, di sini ada media adaptif dan kreatif, di mana di media adaptif dan kreatif ini ada 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah lingkungan sebagai sumber belajar, di mana pemanfaatan benda sekitar, tekstur daun, batu untuk menjelaskan konsep seni secara nyata. Berarti menjelaskannya secara konseptual yang ada di kehidupan sehari-hari mereka yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi mereka bisa melihat itu secara nyata, secara real, dan mereka tahu bahwa oh iya tekstur daun seperti ini, tekstur batu seperti ini, bentuknya batu bulat, bentuknya batu pipi, daun itu kasar, daun itu lembut, dan lain sebagainya. Karena mereka bisa melihat langsung dan bisa meraba langsung. Nah, di sini juga ada namanya alat peraga murah atau APM, di mana barang bekas dan barang alam mengatasi masalah biaya sekaligus mengajarkan kreativitas tanpa batas. Nah, di sini kita nggak mesti menggunakan barang-barang yang mengungut biaya terlalu banyak gitu. Kita bisa pakai barang-barang yang ada di rumah kita, yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Itu akan lebih efisiensi dan itu juga bisa mengajarkan kita kreativitas yang muncul. Terus ada lagi penyederhanaan visual, di mana media difokuskan pada kekuatan visual untuk meminimalkan penjelasan lisan yang gagal membangkitkan imajinasi. Nah, contohnya tuh apa? Contohnya tuh PowerPoint. Kalau misalkan kita bikin PowerPoint untuk media pembelajaran supaya anak-anak interaktif bisa, karena di PowerPoint itu banyak sekali elemen-elemen atau visualisasi gambar serta warna untuk meningkatkan pembelajaran siswa menjadi interaktif dan aktif. Karena dengan adanya visualisasi atau gambar-gambar yang cerah dan tentunya tidak monoton ya, tidak hanya warna-warna yang abstrak, itu bisa sekali membantu pembelajaran. Nah, di sini ada metode pengumpulan data. Ada 3 step yang saya ambil, yaitu ada wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Di mana wawancara mendalam ini, jadi kita mewawancarai langsung dengan guru kelas 3 menggunakan daftar pertanyaan. Terstruktur juga mencakup penguasaan materi, motivasi siswa, kendala media, dan upaya peningkatan hasil belajar. Lalu di sini ada observasi lapangan. Nah, observasi lapangan ini menggunakan pengamatan dinamika kelas untuk melihat transisi perilaku siswa, terus juga melihat antusiasme dan perubahan sikap dari pasif menjadi aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu di sini ada analisis dokumen, di mana kajian hasil karya siswa, terus nilai belajar dan catatan guru sebagai data pendukung untuk mengukur efektivitas dari intervensi PJBL dalam setiap siklus PTK. Di sini juga ada pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara sistematis dengan daftar pertanyaan mencakup aspek penguatan materi, motivasi siswa, kendala media, hingga upaya yang telah digunakan guru. Jadi kita melakukan pendekatan kualitatif, dan fokus utamanya itu atau fokus pengamatannya itu melalui transisi perilaku siswa dari pasif menjadi aktif, terus tingkat antusiasme serta praktik versus teori, terus juga pemahaman konsep melalui hasil karya, serta kendala penggunaan media di kelas. Di sini ada hipotesis penelitian, ada hipotesis utama dan hipotesis pendukung. Di hipotesis utama, penerapan model project-based learning bersama pendekatan kontekstual dan metode demonstrasi secara signifikan meningkatkan pemahaman konsep, entusiasme, dan hasil belajar seni budaya siswa di kelas 3 SDI Alfa 2 pagi. Nah, dalam hipotesis pendukung, media adaptif dari lingkungan sekitar dan penyederhanaan istilah teknis akan mengurangi hambatan kognitif, mengubah sikap pasif menjadi aktif, serta menciptakan pembelajaran bermakna yang bertahan dalam memori jangka panjang siswa. Jadi, hipotesis penelitian PJBL melalui pendekatan kontekstual dan ada demonstrasinya ini banyak memiliki
keunggulan-keunggulan di mana pemahaman konsep unsur seni budayanya meningkat, terus juga antusiasme siswa juga meningkat, hasil belajar meningkat, dan sikap pasifnya tuh insya Allah akan berkurang. Oke, di sini yang terakhir ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan secara garis besar bahwa rendahnya pencapaian belajar disebabkan materi abstrak dan istilah teknis di luar pemahaman siswa konkret. PJBL plus pendekatan kontekstual plus demonstrasi adalah solusi paling efektif untuk menciptakan pembelajaran bermakna dan berkesan. Nah, saran bagi guru, konsisten berperan sebagai fasilitator inovatif. Implementasikan PJBL dan sederhanakan istilah teknisnya. Jadi, diringankan lagi bahasanya supaya implementasi PJBL-nya berjalan dengan lancar. Terus saran bagi sekolah, dukung guru menciptakan media adaptif dari sumber daya lingkungan sekitar. Terus saran bagi peneliti, jadikan dasar PTK menyeluruh untuk menguji efektivitas media adaptif pada materi seni abstrak. Di sini juga saya ada beberapa contoh dari media pembelajaran yang insya Allah membuat interaksi siswa menjadi aktif. Di sini ada kotak misteri. Jadi kotak misteri ini untuk permainan di seni rupa. Di sini ada game kartu teka-teki gerak. Jadi di sini ada kayak kartu. Jadi anak-anak berkelompok, terus nanti kartunya dibagikan. Ketika anak-anak tersebut punya kartu, misalkan kartunya gerakan menyapu, nanti mereka gerak menyapu. Nah, itu latihan buat seni tari atau seni gerak, jadinya mereka bisa banyak mengeksplor dari kartu tersebut. Media-media tersebut insya Allah akan saya jelaskan lebih rinci di proposal penelitian saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan dari hasil observasi dan dari hasil proposal PTK saya tentang permasalahan pembelajaran seni budaya di kelas 3 SD. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.